Jeremy Teti di pagi-pagi ambiar. Yap. Ini kita mau berbicara mengenai kondisi kesehatannya, sakit ginjal ya. Ya kemarin sih. Tapi terus berulang gitu loh, berseri. Setiap tahun gitu maksudnya. Setiap 2 tahun sekali panennya. Ya Allah. Panen maksudnya batu ginjalnya. Panen batu. Oke. Dari tahun berapa merasa ada gejala yang dirasakan? 2018 mulainya. Dari 2018. 2018. Pengangkatan batu ginjal sudah pernah? Udah pernah. Berapa kali total? Udah 3 kali diambil. Terus di SWL itu di laser gitu. Itu Iya. udah berapa? 4 plus 2 plus 2. Udah 6 kali. Kemudian tumbuh lagi? Tumbuh lagi gitu loh. Ya. Padahal di rumah sakit udah paling top Jakarta, se-Indonesia gitu. Tetap aja Tapi tumbuh bisa lagi. seperti itu apakah karena pola hidup seperti makan? Bisa Ya. jadi selama kita masih mengkonsumsi sayur hijau akan tumbuh lagi, jadi batu lagi. Oh. Tapi setiap orang beda kan potensial dan tidaknya gitu. Tapi ini bukan berarti bahwa Iya. sayur hijau itu tidak sehat, maksudnya yang mungkin yang ada pestisidanya, yang tidak bisa diterima oleh semua orang pasti Enggak, kan? karena sayuran hijau dan kacang-kacangan itu kan membentuk asam urat. Asam urat tinggi membentuk jadi batu. Oh, oke. Tapi setiap orang beda-beda. Iya, Jadi setiap orang kondisinya pasti beda-beda. penyebab batu ginjal tuh karena itu. Iya. Ya, asam bisa urat. kalau ada asam urat. Tapi tidak semuanya, ada faktor-faktor lain juga Bisa pasti ya. juga. Atau kayak kurang minum gitu. Bisa jadi kurang minum. Tapi yang dirasakan sama Jeremy tadi dari batu ginjalnya itu kerasanya seperti apa sih kalau ke badan? Oh, ke pinggang sakitnya sakit minta ampun. Kalau sakit cuma di rumah kan gampang ke rumah sakit. Kalau sakitnya pas di penerbangan, aduh gila sakit minta Berarti ampun. harus bisa gini ya. Mas. Udah setiap jam minta pramugari, Mbak minta air panas setiap setengah jam. ditaruh di mana? Buat minum, buat nahan sakit aja di atas pesawat. Itu oke. pas kejadian dari Jakarta ke Jogja untuk penerbangan cuma 1 jam kan. Jadi bisa nahan betul-betul. Keluar dari bandara langsung cari rumah sakit klinik terdekat, suntik dah untuk penahan nyeri. Bertahan cuma gak ada 1 jam. Itu pun macet banget Sakit di Jogja. Sakit lagi di tengah jalan sebelum menuju ke rumah sakit besar di pusat kota Jogja. Waduh parah banget. Sampai sekarang pengobatan masih terus berlangsung. Ya masih berjalan sih. Ada niat pengobatan di luar negeri? Iya saya merasa kan mungkin udah 3 kali dengan 3 rumah sakit yang top di Indonesia. Kok kenapa masih tumbuh lagi? Nah teman saya, tetangga saya juga ada batunya sampai 5 cm. Tapi dibawa ke negara tetangga kok bisa sembuh. Dan saya punya cuma 1 cm. Enggak, ini batu ginjal. Berarti bukan kayak kencing batu Oh gitu itu ya? juga tergantung posisi batu. Betul. Bisa di empedu, itu ya lebih sakit Allah. lagi posisinya. Oke, tapi obat-obatan masih terus dikonsumsi setiap hari sampai sekarang? Ya masih. Oke. Kita juga mengasih lihat artikel yang satu ini, selain batu ginjal, ada juga kondisi kesehatan dari seorang Jeremy Teti. Kabar terbaru Jeremy Teti usai sempat idap penyakit yang ancam nyawa, kini bertahan hidup dengan 3 ring di jantung. Ini bener. Oh kalau 3 ring mah udah lama. Ini sebelum batu Sebelum ginjal. itu 2016 ring pertama, ring kedua, ketiga itu 2017. Dulu aktif main tenis lapangan. Nggak boleh terlalu itu, Terlalu berlebihan juga. Kalau udah main udah kayak Rafael Nadal kalau main. Oh wow. Bukan Rafael Nadal, Jeremy Teti mah. Serena Williams. Rafael Smash. Oh jadi Mas Jeremy nggak boleh terlalu di-push Terlalu betul tumbangnya di lapangan tenis 2 kali berturut-turut tuh tumbangnya di lapangan tenis. Langsung dievak untuk rumah sakit dengan lapangan tenis berdekatan. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak boleh. Nggak bagus. Apa tersumbatnya kalau jantung itu? Ya karena ada penyempitan pembuluh darah. Ini kita kasih lihat ini buat Jeremy tadi, masih ingat momennya apakah karena ketika sedang kondisi jantungnya bermasalah atau ketika batu ginjal itu? Oh, ini di Jogja di Rumah Sakit Panti Rapi. Kebetulan itu pun dirujuk 3 rumah sakit. Pertama di Magelang dulu. Di Magelang nggak ada alat rumah sakitnya. Jam 12 malam evakuasi ke Yogyakarta. Oh, wow. Sampai di Jogja ada salah satu rumah sakit terkenal juga nggak punya alat. Pindah lagi ke salah itu satu rumah alat sakit. apa itu, Mas? Alat untuk pemecah batu ginjal. SWL tuh tidak semua rumah sakit punya. Dari dirujuk ke Jogja, di rumah sakit pertama di Jogja juga tidak bisa. Betul. Pindah lagi rumah sakit berikutnya. Rumah sakit berikutnya udah bisa, udah segala macam. Asuransinya nggak bisa kerja sama. Pindah lagi ke rumah sakit yang terakhir di Panti Rapi jam 3 subuh baru dapat. Jam 3 subuh hari berikutnya. Enggak, hari itu Oh, juga. hari Jadi itu juga. dari jam 12 malam tuh pindah rumah terus. sakit. Ya, tapi Mas Jeremy Teti masih belum pernah ini cuci darah ya? Oh enggak, itu nggak ada hubungannya ke sana. Oh, nggak ada. Batu-batuan ini. Nggak ada hubungan. Kalau gagal ginjal baru cuci darah. oke. Iya. Oke.
Kita berharap semoga kondisi kesehatan dari Jeremy Teti semoga semakin membaik. Amin. Tapi Amin, amin, amin. namanya kehidupan datang dan juga pergi setiap masalah, musibah, tanpa kita bisa memilih kapan waktunya. Nah, Termasuk ini juga yang dialami seorang Jeremy Teti. Ayah Jeremy Teti meninggal dunia saat Jeremy Teti berjuang untuk sembuh. Ayah meninggal di tahun berapa? baru beberapa bulan yang lalu. Sakit apa, Mas? Sudah umur udah 88 tahun. Biasa kalau orang tua kalau udah jatuh di kamar mandi, itu tuh kehidupannya udah oleng kan. Itu udah di sini mulai retak. Bawa ke rumah sakit, dievakuasi dari Bali ke Solo, di Solo dioperasi tulangnya, udah beres. Tiba-tiba satu persatu fungsi tubuh berkurang dengan sendirinya. Meninggal dunia di rumah atau di rumah Di sakit? Magelang di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Saat itu Jeremy Teti juga memang sedang dalam perawatan pengobatan. Enggak, saat bapakku meninggal mau makamkan siangnya. Bangun pagi ginjalku bermasalah. Sakitnya minta ampun. Nah ini bawanya ke rumah sakit jiwa, kebetulan paling dekat dengan rumah duka dengan rumah adikku. Ada rumah sakit jiwa di Magelang paling dekat. Ya udah keluar komplek langsung masuk. Yang penting suntik anti nyeri dulu kan Di untuk situ ada? bertahan. Di situ ada? Ada. Untuk bertahan painkillernya. Nah, painkillernya sampai jam 12 jam 1 siang bertahan. Untuk mengikuti proses pemakaman. Betul sekali. Aduh sakit banget. Orang udah berdatang, aku yang harus berikan sambutan di prosesinya gitu. Aduh gimana caranya? Harus kuat, harus menguatkan diri Oh, ada dalam show kondisi. itu. Mas Jeremy Meninggal papanya. Pas bapakku meninggal. Apa rasanya Jeremy Teti ketika ayah meninggal, kondisi mental juga pasti sedang hancur-hancurnya. Pun juga dengan kondisi fisik, tapi saat itu harus menguatkan diri. Saat ayah meninggal, mau proses pemakaman harus ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan suntikan painkiller supaya tetap kuat dalam proses pemakaman. Ya campur aduk ya. Dalam kondisi kita lagi berduka, ini kehilangan bapak. Terus di situ juga ini batu ginjalnya berkecamuk. Batu ginjal itu bergeser sedikit aja sakitnya minta ampun. Aku udah berasakan udah 3 kali, jadi itu sakit minta ampun. Loncat sana salto, main skipping segala macam biar batunya bergeser kembali ke posisinya, nggak nahan juga. Akhirnya suntik painkiller itu untuk bertahan beberapa jam. Nanti kambuh lagi segala macam daun pintu, daun jendela udah diminum semua, nggak sembuh juga. Batunya nggak keluar. Tapi kita yakin Jeremy Teti pasti bisa menghadapi ini semua karena kunci dari segala macam kesehatan apapun itu adalah hati yang bahagia, hati yang gembira. Kita lihat juga bagaimana dia menghadapi masalah masih tetap bisa bercanda ya. Tapi Jeremy Teti masih ingat pesan dari mendiang yang sampai dengan sekarang selalu nempel di kepala seorang Jeremy Teti. Saya paling ingat dengan bapak saya ketika saya masih kecil, masih SMP, masih di Timor, di Atambua, di border antara Indonesia Timor Leste. Bapak saya tuh zaman bahula ya, tahun 81 udah berani charter helikopter untuk datang menyelamatkan saya dari Dili Timor Timur ke Atambua, karena saya 3 bulan tuh quote and quote ya, kehidupan saya tuh di luar nalar, tidak bisa pulang ke rumah selama 3 bulan. Kenapa? Ya katanya orang sih ada yang buat gitu loh. Jadi gue diambil ke rumahnya dia selama 3 bulan. Ada yang buat maksudnya? ilmu hitam guna-guna. Ya begitulah. Opo-opo. Nggak bisa pulang emang saat itu di mana? Ya di rumah, aku di Atambua di waktu itu. Nah itu bapakku datang untuk menyelamatkan aku. Helikopter itu landing di halaman parkir lapangan sekolahan dan langsung ambil aku. Udah gila, bapakku tuh gentleman, berjuang untuk anaknya tuh hebat banget. Pahlawan bagi Pahlawan keluarga. bagi aku. Makanya dari itu aku merasa berhutang budi sama bapakku. Saya yang tanggung semua biayanya. Selama dia sudah pensiun, selama di Bali 20 tahun tuh aku yang ngurus dia bolak-balik ke Bali terus. Dan sekarang Jeremy Teti lah yang menjadi pahlawan bagi keluarga, menjadi tulang punggung bagi keluarga ya. Ya untuk keluarga saya, saudara saya semua udah menikah sih, udah punya anak, udah punya cucu bahkan. Tapi tentu saja mereka bisa berdiri seperti sekarang juga berkat perjuangan seorang Jeremy Teti. Ya saling membantu. Ada satu pesan untuk seorang Jeremy Teti. Apa? Dari siapa dan apa pesannya? Kita mau kasih lihat yang satu. Iya. Halo Kak, walaupun sekarang lagi sakit dan kita jarang ketemu, tetap jaga kesehatan ya Kak. Jaga pola makan, jangan terlalu capek kerjanya Kak. Kak Jess itu orangnya selalu semangat, energik, happy. Meskipun dirinya sendiri sakit, dia tidak pernah ngeluh, dia tetap bekerja dengan semangat.
Dengan ciri khas dari dirinya sendiri yaitu energik dan selalu happy. Semangat selalu ya Kak. Meskipun sekarang ini di rumah sendiri tanpa asisten, tapi masih ada kucing kesayangan yang setia menemani. Love you Kak. Salam Teti Family. Aduh. Kapan kamu? Adik kandung atau? Adik saya yang bungsu, Angelina namanya. Oh ya ampun cantik sekali. Apa arti keluarga tuh Jeremy Teti? Ya keluarga bagi saya ya semuanya kita akan kembali kepada keluarga. Iya betul. Apapun yang terjadi, sakit, derita dan segala macam, susah, nestapa, kita balik lagi ke keluarga. Iya. Jadi adik-adik ya saudara-saudari yang support saya. Aduh, sedih pagi-pagi. Mau bilang apa sama keluarga? Silakan. Ya, kita dari 6 bersaudara tinggal 5 orang. Kebetulan adik saya juga tahun 2020 juga kena cancer dan meninggal. Sekarang tinggal berlima, kita harus kompak. Bapak ibu sudah tidak ada, jadi kita ada yatim piatu semua. Kita saling support satu sama lain. Itu yang lebih penting. Jadi untuk adik-adikku dan kakak-kakakku, kita harus tetap kuat. Teti Family harus kuat dan saling support satu sama lainnya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi.